kita hari ini juga cukup bagus lah untuk ke sekolah PTM pertama ini semua berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya juga akan berjalan dengan lancar. Pak, mengingatkan ini anak SD sudah pada masuk ya Pak. Ya. Apakah ada langkah-langkah khusus atau perhatian khusus mengingat anak SD kan lebih susah agak diatur ya Pak? Yang pasti kita harus ada kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Orang tua memantau putra-putrinya, mengantar ketika mereka datang ke sekolah. Setelah itu dari pihak sekolah melakukan pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan. Selesai dari sekolah berarti kita ketemu dengan lingkungan sekitar gitu ya. Nah, faktor lingkungan ini juga penting untuk memantau putra-putri supaya langsung balik ke rumah. Nah, terlebih orang tua juga harus bisa memantau. Kalau perlu berangkatnya diantar, pulangnya dijemput. Ya, dijemput nanti juga bisa terpantau. Jadi tidak ada lagi nanti ada ruang di luar sekolah dan rumah yang akhirnya tidak terpantau. Itu jangan sampai tidak terjadi gitu loh. Jangan sampai itu terjadi lah. Makanya harus kita kerjasama yang baik. Intinya kita tetap optimis. Kalau untuk sekolah kan juga tidak, pembelajarannya tidak full, tapi setengah gitu. Makanya kita PTM terbatas, tidak boleh. Prokesnya itu kan harus ada jarak. Nah, jarak itu sudah ditata sedemikian rupa, dicek suhunya, kemudian cuci tangannya, sama pemantauannya dari puskesmas juga ikut memantau. Jadi tidak hanya dari jajaran pendidikan, tapi jajaran kesehatan juga ikut sama-sama melakukan pemantauan, termasuk TNI Polri ikut ambil bagian di sini. Apakah ada persyaratan khusus Pak untuk siswa-siswi kepada orang tua dan pihak sekolah untuk masuk pembelajaran tatap muka? Syaratnya yang pertama dia harus mendapat izin dari orang tua. Izin dari orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, tentu kita tidak bisa memaksakan anak itu melakukan sekolah tatap muka langsung. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua, kita juga meyakinkan anak-anak kita sudah tervaksin, khususnya untuk yang usia 12 tahun ke atas gitu ya. Kecuali ada titik persoalan yang seperti penyintas, ada penyakit penyerta misalnya, yang dia memang butuh pendampingan dari dokter. Tapi untuk pelaksanaannya ya memang harus ada kerjasama yang baik antara seluruh pemangku kepentingan gitu ya, dan kita harus yakin bahwa apa yang dilakukan pihak sekolah itu sudah menerapkan standar kesehatan. Unsur-unsur yang dilibatkan tadi siapa saja Pak selain pendidikan? Ya, pertama unsur dari pihak keluarga ya, orang tua, anak-anaknya, kemudian yang kedua pihak sekolahnya juga ikut terlibat. Otomatis lah kalau sekolah itu tanggung jawab sekolah gitu kan, baik itu guru-gurunya, kepala sekolahnya, jajaran strukturalnya, kemudian juga masyarakat di sekitar juga harus ikut sama-sama memantau supaya anak-anak itu meyakinkan setelah dari sekolah kembali ke rumah, tidak ada nongkrong-nongkrong, tidak ada kumpul-kumpul. Nah, di sini juga peran komite sekolah, peran dari stakeholders yang terkait dengan sekolah seperti Ikatan Alumni di SMA 77 juga ikut ambil bagian dalam rangka pemantauan sekaligus juga penegakan protokol kesehatan dalam rangka pembelajaran tatap muka. Tadi puskesmas juga dilibatkan Pak tadi? Oh iya, puskesmas juga, Pak Puskesmas juga ikut memantau bagaimana protokol kesehatannya, bagaimana standar kesehatan ketika murid itu masuk, mencuci tangannya, mengukur suhu tubuhnya, kemudian aktivitas di dalam kelasnya gitu ya. Jadi pihak puskesmas juga ikut ambil bagian. Di hari pertama ini apakah ada kendala Pak? Kenapa? Di hari pertama ini apa ada kendala Pak? Ya mungkin secara umum sih sudah terpenuhi ya, karena ini kan sudah berdasarkan hasil checklist terkait dengan kelengkapan pembelajaran tatap muka langsung. Kalaupun ada lewat asesmen gitu loh ya, sudah ada checklistnya yang di asesmen. Jadi setelah dilakukan penginputan melalui sistem Ayo Belajar Corona ID ya Pak, Jakarta ID, kemudian dicek lapangannya, ada visitasinya, kemudian direkomendasikan untuk dilakukan PTM. Nah, kalaupun ada kendala-kendala sedikit, mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin perlengkapan pertemuan secara
daringnya itu kan masih belum optimal misalnya gitu. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah yang tadi kita seperti SMA 77, di SD 01, saya lihat itu sudah terpenuhi itu standarnya tuh. Artinya belajar di sekolah ada yang tatap muka langsung, ada yang melalui di rumah gitu. Ada yang belajar di rumah. Terakhir Pak, tadi jelaskan secara singkat maksudnya asesmen itu seperti apa Pak? Yang di checklist itu gimana Pak? Ya asesmen itu kan gini, mekanismenya setelah pihak sekolah melakukan penginputan melalui aplikasi Ayo Sekolah Jakarta Go ID dan siap belajar gitu ya, dan siap belajar. Nah itu hasil inputan itu kemudian dilakukan verifikasi, dilakukan asesmen ya, penilaian apakah ini layak atau tidak. Nah setelah dinilai layak maka langsung dilakukan pembelajaran. Nah ini yang sudah dilakukan. Jadi apa yang dilakukan hari ini sesungguhnya sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya gitu, jauh sebelumnya. Aspek-aspek yang dinilai apakah ini layak atau tidak apa Pak? Contohnya Pak? Ya pertama kelengkapan sarana prasarananya, kemudian dari sisi guru-gurunya, persetujuan orang tuanya, kemudian dukungan lingkungan sekolahnya gitu ya. Itu kan juga menjadi pertimbangan gitu. Intinya elemen-elemen yang mendukung proses pembelajaran tatap muka langsung ini yang dilakukan asesmen. Gitu Pak ya. Nanti Pak Slamet lah secara teknis dan detail bisa menambahkan. Silakan Pak Slamet aja deh langsung. Baik, jadi menambahkan apa yang sudah dijelaskan Pak Wali, perlu saya sampaikan memang ada tahapan. Tahapan yang pertama itu dilakukan asesmen. Asesmen ini untuk melihat kesiapan baik dari sarana maupun dari dukungan lingkungan. Setelah asesmennya dinyatakan lulus, maka ada pelatihan. Jadi gurunya dilatih untuk bisa mengajar dengan metode campuran atau blended. Campuran itu artinya kan bisa dilihat separuh mengajar di kelas, yang separuh pesertanya di rumah. Nah, jadi guru itu harus bisa konsentrasi di dua situasi. Maka guru dilatih. Nah, peserta pelatihan tidak hanya guru, orang tua muridnya pun dilatih supaya ketika mendampingi di rumah dia mengerti. Nah, oleh karena itu di sesi yang kedua, alhamdulillah SDN ini lulus, maka dia bisa PTN. Nah, tentu persyaratan lain seperti guru-gurunya kan memang sudah wajib tervaksinasi. Jadi guru-guru kita ini sudah tervaksinasi untuk meyakini bahwa ketika anak berada di sekolah, sekolah ini aman. Kemudian sehari sebelumnya kemarin semua sudah disinfektan oleh PMI. Ini juga dalam rangka ikhtiar untuk meyakinkan bahwa kondisi lingkungan aman. Nah, itu kira-kira tambahan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali. Terima kasih banyak Pak. Ya. Jangan lupa subscribe ya.